Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai blue economy di Laut Nusantara pada inovasi berbasis air. Indonesia memiliki potensi kelautan yang luar biasa dengan jumlah lebih dari 3,5 juta kilometer persegi wilayah laut yang membentang. Nilai ekonomi kelautan Indonesia diperkirakan mencapai 1.212 triliun pada tahun 2023. Pentingnya inovasi dalam blue economy, di mana blue economy memiliki tantangan, yaitu penangkapan berlebih dan juga polusi laut yang mengancam ekosistem kelautan di Indonesia. Adapun solusi yang ditawarkan yaitu teknologi menjadi kunci efisien dan juga pelestarian sumber daya laut. Tidak hanya itu, blue economy juga memiliki dampak peningkatan rantai nilai produk laut melalui inovasi berkelanjutan. Potensi Laut Nusantara. Indonesia memiliki 17.000 lebih pulau yang membentuk negara kepulauan yang terbesar di dunia, dengan panjang garis pantai sepanjang 95.181 km dan juga 6,5 juta ton potensi kelestarian perikanan per tahun menurut KKP. Adapun perikanan tangkap berkelanjutan, yang pertama sistem kuota zona di mana melakukan pembagian wilayah untuk jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Yang kedua, pengawasan satelit. Sistem pemantauan kapal VMS menekan plastik illegal fishing di perairan Indonesia. Dan yang selanjutnya mengenai sertifikasi berkelanjutan. Penangkapan ikan tuna aquaculture inovatif, di mana budaya mengintegrasikan antara ikan, rumput laut, dan juga terumbu karang untuk ekosistem yang seimbang. Tidak hanya itu, terdapat udang faname yang mampu memproduksi hingga 40 ton per hektar per tahun di Banten. Dan selanjutnya ada teknologi RAS yang menggunakan sistem sirkulasi tertutup sehingga menghambat air dan juga meminimalkan limbah. Adanya berbagai macam bioteknologi kelautan sehingga mampu meningkatkan pendapatan ekonomi dengan pengaplikasian uh, ekosistem laut yang mampu menghasilkan produk yang dapat dijual sehingga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Tidak hanya itu, energi terbarukan berbasis laut yaitu pembangkit listrik tenaga gelombang laut yang mencapai 500 kW beroperasi sejak 2021. Yang kedua, mengenai potensi energi laut sebesar 49 GW potensi energi arus laut yang ada di Indonesia menurut BPPT. Dan yang ketiga, inovasi terapung. Panel terapung dan juga OTC mengoptimalkan lahan dan juga perbedaan suhu laut. Adapun teknologi pemantauan dan juga digitalisasi, yang pertama pengumpulan data stok ikan dan juga kondisi lingkungan secara real time. Yang kedua, aplikasi Laut Nusantara yang dapat memprediksi lokasi tangkap berbasis AI yang membantu nelayan untuk mengoptimalkan hasil tangkapan. Dan yang terakhir, pengawasan melalui udara dengan drone memantau illegal fishing di perairan Natuna dan juga wilayah perbatasan. Adapun pariwisata bahari berkelanjutan yaitu di Raja Ampat, ekowisata karang dengan pendapatan 54 miliar per tahun, sertifikasi hijau dengan standar keberlanjutan untuk operator wisata laut, pemberdayaan lokal yang melibatkan komunitas dalam pengelolaan wisata bahari dan juga zona konservasi perlindungan ekosistem sambil mengembangkan ekowisata. Pengelolaan sampah laut daur ulang inovatif di mana konservasi sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomi. Tidak hanya itu, pengelolaan sampah laut juga memiliki bank sampah pesisir, di mana 350 lebih bank sampah wilayah di pesisir Nusantara. Yang ketiga, ada Net Clean Up, di mana pembersihan jaring dan juga puing laut oleh nelayan. Dan yang terakhir, Gerakan Laut Bersih, di mana kemitraan pemerintah dan juga NGO mengatasi 620.000 ton sampah plastik di laut. Adapun kolaborasi dan kemitraan dalam implementasi ini diantaranya kolaborasi dari perguruan tinggi, Universitas Maritim mengembangkan riset dan juga teknologi kelautan inovatif.
Yang kedua, lembaga riset seperti BRIN mendukung inovasi kelautan melalui pendanaan dan juga fasilitas penelitian. Yang ketiga, Kementerian KKP mengkoordinasi pengembangan dan juga regulasi blue economy. Dan yang terakhir, startup inovator maritim melalui program Ocean Challenge Indonesia. Adapun tantangan pengembangan blue economy diantaranya adalah infrastruktur yang terbatas, sehingga pertumbuhan dan juga fasilitas logistik masih belum memadai di banyak wilayah kepulauan di Indonesia. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan juga riset, di mana keterbatasan ini mampu memberikan kesenjangan keterampilan dan juga pengetahuan di bidang maritim. Dan yang ketiga, tata kelola dan juga regulasi, di mana mampu mengkoordinasi lintas sektor dan juga daerah yang belum optimal, sehingga nantinya adanya tantangan pada akses permodalan bagi inovator yang masih cukup terbatas. Adapun contoh kasus inovasi di perairan Maluku yaitu koperasi digital hasil laut seperti FSRI dan juga Aruna telah meningkatkan kesejahteraan nelayan Maluku hingga 20%. Teknologi tersebut melakukan pelacakan, tangkapan, dan juga penjualan langsung mengulangi rantai distribusi dan juga menjaga kualitas hasil laut. Pilar SDM pendidikan maritim masa kini. Yang pertama, pada pendidikan formal. Sekolah vokasi kelautan sudah beroperasi di 18 provinsi yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, pelatihan teknologi, mengadopsi teknologi digital untuk nelayan dan juga pembudidayaannya. Dan yang ketiga, kewirausahaan maritim merupakan inkubasi bisnis berbasis kelautan untuk generasi muda. Dan yang terakhir, pemberdayaan perempuan. Pada peran perempuan dalam sektor kelautan meningkat 16% dalam 3 tahun terakhir. Adapun peran dan juga kebijakan investasi para kolaborator dan juga pemerintah diantaranya adalah prioritas nasional RPJMN pada tahun 2020 hingga 2024 menempatkan blue economy sebagai prioritas pembangunan nasional. Insentif riset dan juga startup mengurangi pajak hingga 300% untuk riset kelautan. Dan yang terakhir, skema pembiayaan hijau melalui obligasi biru atau blue bond untuk proyek konservasi laut. Adapun arahan masa depan blue economy Nusantara diantaranya adalah pada tahun 2030 diharapkan ada 100 kawasan konservasi laut baru yang akan dibentuk. 80% perikanan Indonesia bersertifikat berkelanjutan. Pada tahun 2045 memiliki target PDB maritim yang naik menjadi 12% dari total ekonomi. Sedangkan pada tahun 2060 diharapkan net zero emission di sektor kelautan dan juga perikanan sehingga 25% energi nasional berasal dari sumber laut. Masa depan lestari blue economy adalah kunci keberlanjutan laut Nusantara untuk generasi mendatang. Kolaborasi lintas sektor, integrasi pemerintah, industri, akademisi, dan juga komunitas menjadi kunci keberhasilan. Inovasi berbasis air mampu mendorong keseimbangan ekonomi, ekologi, dan juga kesejahteraan bersama. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.